Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita melihat secara langsung, mungkin menyaksikan sebuah tragedi yang menimpa saudara kita yang ada di Sumatera, yang mengalami musibah tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Maka ini semua bukan hanya sekedar notifikasi yang berbunyi di sosial media kita untuk pemberitahuan berita saja. Justru ini adalah notifikasi langsung yang Allah sampaikan kepada kita, tentunya sebagai peringatan, tentunya juga sebagai pelajaran untuk diri kita. Ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, terkhusus di surat At-Taubah ayat ke-162. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Tidaklah manusia itu memperhatikan, annahum yuftanuna, mereka diuji, diberi cobaan oleh Allah fi kulli amin, di setiap tahunnya, marratan, sekali atau dua kali, tsumma la yatubuna walahum yadzakarun, tapi kebanyakan di antara mereka tidak mau bertobat dan tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, yang terjadi hari ini adalah notifikasi yang Allah sampaikan untuk kita agar kita selalu, pertama adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala, kemudian tidak lupa mengingatnya, tidak lalai untuk mengingatnya. Karena bisa jadi, kenapa Allah meminta kita untuk selalu bertaubat? Bisa jadi karena dosa yang menumpuk mungkin yang ada pada diri kita, dosa-dosa yang selalu kita kerjakan, dan kelalaian untuk mengingatnya, itulah yang menjadi sebab datangnya bala, datangnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita merasa aman, bagaimana mungkin kita merasa terselamatkan dari balanya Allah, dari cobaan Allah taala yang datangnya tidak tentu, waktunya kita tidak tahu, kapan akan terjadinya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk agar kita selalu bertaubat dan tidak lalai dari mengingatnya. Ahibati fillah, kemudian kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, kita tadabburi ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi beserta isinya, tentu kita akan menemukan di sana bukan hanya sekedar penciptaan semata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pegunungan, pepohonan, sungai-sungai, bahkan lautan, itu semua Allah persiapkan untuk keberlangsungan hidup kita. Ibaratkan sebuah bangunan, bangunan yang kokoh, yang kuat, maka tatkala pondasinya dihancurkan, segala penopangnya diruntuhkan, maka bangunan tersebut pasti akan hancur seketika. Begitupun Allah menjadikan bumi yang kita pijak, bumi yang menjadi tempat tinggal kita, Allah menjadikan gunung sebagai pasaknya, kemudian hutan-hutan Allah jadikan sebagai penguatnya. Maka tatkala itu kita hancurkan, maka tatkala itu kita abaikan, kita hilangkan kebermanfaatannya, maka bisa jadi bangunan itu akan rubuh, bisa jadi alam semesta akan memberikan akibatnya kepada kita. Ahibati fillah, sebagai nasihat untuk kita semua, sebagai peringatan untuk kita semua, di surat Al-Maidah ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Sekiranya kita melakukan kerusakan di muka bumi, sekiranya kalau kita melakukan berbagai macam kerusakan yang ada di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka di firman tersebut Allah mengatakan seolah-olah kita telah membunuh manusia seluruhnya.
Kemudian Allah menyampaikan waman ahyaha, tetapi kalau kita mau melestarikan, menjaga, merawat, bahkan memperbaiki alam semesta yang ada di sekitar kita, faka'annama ahyan nasa jami'ah, maka seolah-olah kita telah memberikan penghidupan, jaminan kehidupan, keselamatan untuk seluruh manusia. Ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di kesempatan yang mulia ini, nasihat untuk kami pribadi, kemudian untuk teman-teman semua, mari kita menjaga keberlangsungan, pertama, kelestarian jiwa kita, kesehatan jiwa kita, dengan kita selalu muhasabah, bertaubat kepada Allah, dan tidak luput dari mengingatnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga keberlangsungan kesehatan alam semesta, kelestariannya, dengan bersama-sama menjaga, memperbaiki dan merawatnya. Kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk kita berjalan di muka bumi. Afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul mufsidin. Banyak firman Allah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mufsidin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud, dan banyak lagi yang Allah berikan contoh ibrah untuk kita di dalam Al-Quran, yang mereka semua Allah hancurkan, Allah lululantakkan dengan waktu yang tidak lama, dengan waktu singkat, hanya karena kerusakan yang mereka perbuat dengan tangan-tangan mereka. Maka jaga jiwa kita, jaga diri kita, bahkan kita menjaga juga alam sekitar kita, orang-orang sekitar kita, untuk pertama merawat jiwa tadi dan merawat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yaitu alam semesta yang kita miliki, lingkungan yang kita miliki. Insya Allah ketika kita mulai menjaga, ketika kita mulai memperbaiki, terutama dari diri kita, maka insya Allah biidznillah semuanya akan Allah berikan kebaikan, akan Allah berikan kebaikan yang kita perbuat, akan Allah berikan balasan kebaikan. Kita tidak tahu balasan kebaikan itu seperti apa. Bisa jadi dengan kita merawat alam semesta, menjaga diri kita dari dosa, kemaksiatan dengan selalu mengingatnya, Allah memberikan jaminan keamanan. Allah memberikan kepada kita barokah baldatun thayyibah, negeri yang baik, negeri yang aman, tentram dan damai. Ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai nasihat untuk kita. Mudah-mudahan motivasi kita yang Allah berikan tadi di dalam surat Al-Maidah ayat 32, ketika kita menjaga, ketika kita mau merawat, memperbaiki, faka'annama ahyan nasa jami'ah, maka seolah-olah kita telah memberikan jaminan keselamatan, menjaga saudara-saudara kita dari kehancuran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.